Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal dari tugas Pak I. Di sini saya akan menjelaskan tujuan utama pernikahan dalam Islam dan bagaimana hal ini relevan dengan keputusan Farhan dan Aisyah. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dalam Islam, dan siapapun orangnya jika ia sudah menginjak usia dewasa, pasti ia memiliki keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga. Pernikahan bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, karena di dalam pernikahan terdapat fikih pernikahan, yaitu syarat-syarat dalam akad nikah atau yang disebut dengan akad. Ada beberapa tujuan pernikahan, seperti terhindar dari zina, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan rasa bahagia, di mana sudah seharusnya suami istri saling memberi kasih sayang serta perasaan aman satu sama lain. Menikah membuat kita mendapatkan sahabat atau pendamping hidup, yang di dalamnya dipenuhi oleh kasih sayang dan perasaan cinta. Di dalam kondisi Aisyah dan Farhan, bisa dilihat dari ketegasan Farhan bahwa dia sudah merasa cukup mampu untuk membangun rumah tangga. Di sini Farhan hanya perlu meyakinkan Aisyah untuk tidak khawatir tentang kewajiban dan pendidikan. Berikan solusi bijak untuk mengatasi tantangan berikut. Yang ke-1, tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Ada atau tidaknya pesta pernikahan itu tidak terlalu penting, karena yang sakral di sini ialah ijab kabul. Farhan hanya menginginkan pesta pernikahan yang sederhana. Mungkin di sini dia memilih untuk tidak terlalu merayakan pesta pernikahan dan memilih untuk menabung uangnya untuk kedepannya. Tetapi, jika orang tua Farhan menyarankan pesta pernikahan yang sangat mewah dan mereka menyanggupinya untuk menanggung semua biaya yang akan dikeluarkan, kenapa tidak? Pesta pernikahan juga tentu harus disetujui dari kedua belah pihak. Jika memang pihak perempuan setuju dengan kemauan orang tua Farhan, mau tidak mau, Farhan harus menyetujuinya. Terus yang kedua ada kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah. Di sini Farhan hanya perlu meyakinkan Aisyah jika pernikahan tidak akan menghambat ambisinya untuk melanjutkan pendidikannya. Farhan harus bisa membantu atau meyakinkan dan menenangkan Aisyah. Pernikahan bukan hanya untuk membuat keluarga baru, tetapi kita harus saling mendukung, saling membantu, dan saling menguatkan satu sama lain. Terus yang ketiga ada saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Sebaiknya, jika finansial belum cukup untuk membangun keluarga, jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah. Karena menikah itu untuk seumur hidup. Kita harus mempersiapkan semuanya dan harus berpikir secara matang. Jika kita sudah yakin dan sudah bisa bertanggung jawab atas semuanya, kita bisa memberi keputusan bahwa kita siap untuk menikah dan menanggung semuanya. Terus yang keempat ada usulkan cara agar mereka dapat menjalani pernikahannya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik dari segi spiritual, sosial, maupun finansial. Persiapkan niat yang tulus dan matang. Restu dari keluarga memperbaiki akhlak dan mengamalkan sunnah. Kita harus sudah saling mengerti, saling tahu satu sama lain, saling mensupport juga untuk melakukan hal bersama-sama dan saling membantu. Terus yang terakhir di sini ada dari segi spiritual. Pernikahan sebagai ibadah pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah, yang berarti setiap aspek dan pernikahan dilaksanakan dengan niat untuk mendapatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintah-perintahnya. Ibadah ini tidak hanya sebatas ritual formal, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah. Terus di sini ada dari segi sosial. Dari segi sosial ada dua unsur penting, yaitu kedudukan atau status dan peran. Status suami dan istri, pernikahan itu bukan tentang hidup berdua, melainkan hidup bersama. Kita harus saling bersama untuk melakukan kegiatan dan saling membantu satu sama lain. Dan peran di sini merupakan aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan atau status. Hal ini berarti bahwa seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Terus dari segi finansial, membuat perjanjian pranikah di konsep pernikahan Indonesia, membuat perjanjian pranikah memang belum umum. Bahkan sering sekali dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan dengan calon pasangannya.
Namun, perjanjian pranikah ini dapat melindungi kamu dan pasangan dari resiko finansial dan dalam pernikahan. Memahami kondisi keuangan pribadi, memahami ekspektasi pribadi dan pasangan, jalankan rencana keuangan dan pantau berkala, pahami tanggung jawab bersama. Jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Salah satu prinsip utama pendidikan dalam Islam adalah menghormati peserta didik. Menghormati peserta didik adalah prinsip penting dalam etika pendidikan Islam. Pendidik harus memperlakukan setiap peserta didik dengan adil, menghargai perbedaan, dan memahami latar belakang serta kebutuhan individu. Ustadz Hasan harusnya lebih menghormati dan mendekatkan diri kepada peserta didik, dan memberi rasa nyaman saat pembelajaran berlangsung, seperti memberi sedikit candaan dalam mengajar, berdiskusi secara langsung dengan murid, tidak meninggikan suara ketika marah. Yang kedua, ada susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Kita perlu merasakan kerentanan mereka, hal-hal yang membangkitkan minat mereka, dan perjuangan yang mungkin mereka alami. Guru dapat berbagi kejadian dan cerita dalam kehidupan mereka yang akan membantu mengatasi hambatan emosional siswa. Ekspresi kerentanan membuat kita merasa terhubung pada tingkat yang lebih dalam, tidak terpaku pada pembelajaran. Kita sebagai guru harus bisa menggabungkan pembelajaran dengan pengalaman kita. Itu bisa jadi meningkatkan atau mempercepat pemahaman mereka tentang pembelajaran yang sedang dibahas. Kita sebagai guru harus membuat ruang kelas yang nyaman agar peserta didik bisa dengan nyaman memulai dan mendengarkan pelajaran yang kita berikan. Kita juga bisa menggunakan permainan di sela-sela pembelajaran yang sedang berlangsung. Terus yang terakhir di sini ada berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan islami. Kita bisa menjalani komunikasi dengan siswa, contohnya seperti berdiskusi langsung, atau memberikan waktu untuk siswa bertanya. Itu akan membuat komunikasi kita dengan siswa lebih dekat dan siswa akan merasa nyaman selama pembelajaran berlangsung. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.